Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'zimil ilmi, dan itu setengah dari mengagungkan ilmu. Ta'zimus syurakai, bermula mengagungkan kawan-kawan, teman-teman di dalam sesama menuntut ilmu. Waman, dan orang yata'allamu, yang belajar ia minhu, darinya. Berarti siapa? Orang yang belajar. Kita belajar darinya. Berarti guru. Dan orang-orang yang belajar kita minhu, darinya. Watamalluku, dan bermula berasih-asihan atau berkasih sayang, cinta-cintaan, itu boleh. Madmumun, itu dicela. Madmumun dicela. Illa fi talabil ilmi, kecuali di dalam menuntut ilmu. Fa innahu, maka sesungguhnya kelakuan yang bagi itu baik sekali, ayatamallaqo, seandainya saling mengasihi, ia li ustadihi, kepada ustad-ustadnya, wa syurokai, dan kepada teman-temannya. Liyastafida, supaya bisa mengambil manfaat ia minhum, dari mereka. Wayang bagi, dan sangat baik sekali li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, ayastami'a, sekiranya dia mau mendengarkan al ilma, akan ilmu, wal hikmata, dan kalam hikmah, ditakdimi, dengan mengagungkan, wal hormati, dan memuliakan. Wa in sami'a, dan apabila mendengarkan ia mas'alatan wahidatan, akan satu masalah, wa kalimatan wahidatan, dan satu kalimah, alfa marotin, dengan 1000 kali. Dengan 1000 kali. Seribu kali. Kila, maka dikatakan, man, bermula barang siapa, lam yakun, itu tidak ada ia, tidak ada ta'zimuhu, oleh mengagungkannya, ba'da alfa marotin, setelah mendengarkan satu ilmu itu 1000 kali, kata'zimihi, seperti olehnya ia mengagungkan guru dan kawan tadi, fi awali marotin, pada di awal satu putaran atau satu kali, apa tadi, ambalan, ya. Kata dini fi awali marotin, seperti olehnya dia mengagungkan di awal pertama kali dia mendengarkan tadi, ya. Falaisa, maka tidak ada ia, bi ahlil ilmi, itu dinamakan ahli ilmu. Oke, saya terangkan sekarang. Setengah daripada mengagungkan ilmu, ya, itu memuliakan kawan-kawan, sama-sama penuntut ilmu. Setengah dari mengagungkan ilmu, ya kamu memuliakan kawan-kawan kamu satu dengan yang lain. Maka dengan kawan itu tidak boleh membuli. Dengan kawan tidak boleh menjahili. Dengan kawan sama-sama santri tidak boleh menzolimi, menyakiti. Justru anjurannya adalah mengagungkan kawan. Karena setengah daripada mengagungkan ilmu, itu caranya dengan mengagungkan kawan-kawannya.
Kamu itu harusnya tuh dengan kawan satu yang lain itu menghormati, memuliakan kawan satu dengan yang lain. Artinya apa? Tidak boleh meremehkan, tidak boleh menghina antara satu dengan yang lain. Mentang-mentang kelasnya kelas tinggi, sama adik-adiknya dihina, diremehkan, ya kan? Suka dibully, tidak boleh. Kalau ada santri yang seperti itu, berarti dia bukan tergolong orang yang mengagungkan ilmu. Karena Imam Al-Januzi mengatakan setengah dari mengagungkan ilmu itu ya mengagungkan kawan-kawan sesama penuntut ilmu. Apalagi sama-sama pondoknya, sama-sama satu alma mater, sama-sama gurunya. Kok ya ada kadang-kadang kawan satu dengan yang lain ribut, berantem. Ini tipe orang-orang yang tidak bisa mengagungkan ilmu. Paham ya? Tidak boleh. Waman yata'allamu minhu, dan harus mengagungkan orang yang kita belajar darinya. Siapa orang belajar kita darinya? Ya guru kita. Berarti agar supaya kita bisa mendapatkan ilmu, syaratnya tidak ada yang lain kecuali satu, mengagungkan kawan, yang kedua mengagungkan guru. Lalu siapa guru kita ini? Guru kita ini ya orang-orang yang mengajarkan kita. Walaupun cuma satu huruf, ya, baik guru-guru yang mengajarkan pelajaran pondok maupun pelajaran umum, jangan dibeda-bedakan. Walaupun dia masih muda, masih single, jangan kemudian rasa hormat kita ini berkurang. Justru disitulah letak kita menghormati ilmu. Itu diukur dari sejauh mana kita menghormati kawan-kawan kita sama-sama penuntut ilmu. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita menghormati guru-guru kita. Ingat, jangan ada di hati kita ini meremehkan atau membenci salah satu dari guru kita. Hati-hati. Walaupun orang lain tidak tahu, namun Allah tahu. Allah tahu. Dan ketika itu dilakukan, maka Allah tutup keberkahan ilmu dari guru yang kau remehkan tersebut kepada dirimu. Ya kalau keberkahan ilmu sudah ditarik oleh Allah, apa ya nak kita dapatkan? Maka banyak zaman-zaman akhir kayak gini orang pintar-pintar namun tidak berkah ilmunya. Kenapa? Karena mereka hanya mengandalkan kemampuan dan kepintaran otaknya saja, namun tidak menggunakan hati. Keduanya harus digunakan. Menggunakan kemampuan otak untuk memahami dan memikir bagaimana ilmu-ilmu Allah itu harus bisa kita kuasai. Namun tetap harus dikontrol pakai hati agar ilmu kita ini menjadi ilmu yang barokah. Jadi wajib bagi kita para penuntut ilmu mengagungkan ilmu kita sendiri. Caranya bagaimana? Macam-macam. Salah satunya cara mengagungkan ilmu kita yaitu kita menghormati kawan-kawan kita, terutama menghormati orang yang mengajarkan kita, yaitu guru kita.
Paham dong? Kemudian watamalluku madmumun illa fi talabil ilmi. Fa innahu yabaghi ayatamallaqa li ustadihi wa syurakaihi liyastafida minhu. Nih, baik nih. Bahwa berkasih-kasihan, saling menyayangi, saling mencintai itu sebenarnya tidak boleh. Dicela menurut agama. Ya kan? Kecuali dalam rangka menuntut ilmu. Dalam rangka menuntut ilmu. Kayak kamu nih, cinta dengan salah satu di antara kamu, tidak boleh. Kecuali dalam rangka menuntut ilmu. Justru kalau dalam menuntut ilmu kamu harus saling menyayangi, mengasihi dan mencintai. Bukan cinta karena nafsu, namun cinta karena sama-sama di satu pesantren, sama-sama di dalam rangka belajar menuntut ilmu agama. Dan kita harus menyayangi dan mencintai guru-guru kita. Ya, fa'inau ya bagi ayatamallaqa li ustadi wa syurakaihi liyastafida minhu. Kita harus menyayangi dan mencintai guru-guru kita dan kawan-kawan kita. Tujuannya apa? Liyastafida minhum, agar kita bisa mengambil manfaat dari mereka. Paham ya? Kemanfaatan itu yang penting. Nah, berarti bagaimana? Kalau yang dianjurkan saling menyayangi, yang dianjurkan saling mencintai, berarti tidak boleh saling membenci, saling acuh tak acuh, saling marah, saling dendam, tidak boleh. Dengan kawan itu tidak boleh benci, tapi harus saling menyayangi. Apalagi dengan guru kita. Guru-guru yang mengajarkan kita itu kita sayangi, kita cintai mereka, agar kita bisa mengambil manfaat berbagai macam ilmu dari mereka. Jadi Allah itu akan memberikan kemanfaatan ilmu kepada kita penuntut ilmu kalau kita menyayangi orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Maka kadang-kadang gini lah, kita itu dapat ilmu itu kadang-kadang bukan dari guru, kadang-kadang. Kita dapat ilmu itu kadang-kadang dapat tambahan ilmu itu dari kawan-kawan kita sendiri. Makanya kalau di pondok-pondok itu digiatkan dan digalakkan musyawarah, ya kan? Bertukar pendapat, bertukar argumentasi, membahas dalam sebuah ilmu. Dari situ kita banyak dapat tambahan ilmu, bukan dari guru, dari kawan-kawan kita. Maka di sini dikatakan Miyaruji, kita harus menghormati, menyayangi kawan-kawan kita dan juga guru-guru kita. Dua orang ini yang harus kita sayangi, kita hormati. Itu menjadi tanda bahwa kita adalah orang yang mengagungkan ilmu. Satu tidak paham, tanya kanti yang lain. Nanti yang paham menjelaskan. Sehingga akhirnya apa? Saling memberi manfaat antara satu dengan yang lain. Itu. Dan ini yang diinginkan di dalam semua lembaga pendidikan, terutama di pesantren. Ya, mengasah otak dan mengasah kemampuan bersama-sama dengan kawan satu dengan yang
dengan yang lain. Oke, saya lanjutkan. Wa yambagi li talibil ilmi ayastami al ilma wal hikmata bi ta'dimi wal hurmati. Ini. Dan baik sekali bagi orang yang menuntut ilmu sekiranya dia mau mendengarkan ilmu, mendengarkan kalam hikmah dengan mengagungkan dan memuliakan. Nah, kita dianggap sangat baik manakala kita mau mendengarkan ilmu dan mendengarkan kalam hikmah itu dengan mengagungkan dan memuliakan. Ada orang yang mendengarkan namun disertai penghinaan. Ada orang yang mendengarkan disertai merendahkan. Itu dilarang. Yang dianjurkan adalah kita harus banyak mendengarkan ilmu dengan mengagungkan dan memuliakan. Ya. Kalau dulu zaman sahabat-sahabat Nabi itu sering Nabi itu menyampaikan wahyu. Itu ya dengan modal mendengarkan saja. Karena pada masa itu tidak ada pena, tidak ada tinta, belum ada kertas. Jadi modalnya hanya mendengarkan, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, saling menyayangi dan mencintai sesama para sahabat dengan ketulusan, dengan hati yang jernih, maka ilmu seluruh wahyu yang Allah berikan kepada Nabi itu bisa sampai dihafal oleh para sahabat. Seluruh perkataan-perkataan Nabi sampai bisa diriwayatkan melalui para sahabat dan kemudian banyak dibuka oleh para ulama. Pada zaman Nabi tidak ada orang belajar itu pakai buku, pakai pena, pakai kertas. Jadi langsung Nabi mengatakan begitu langsung didengarkan. Langsung diingatkan, langsung dihafal. Nah, cara seperti itu bisa dilakukan dengan cara apa? Kalau kita mendengarkan kajian ilmu itu, mendengarkannya dengan mengagungkan dan memuliakan. Memuliakan guru yang mengajarkan dan menyayangi kawan-kawan sesama dalam pendidikan keilmuan. Maka anak-anak Ustaz semua, gini ya. Kalau kita menuntut ilmu itu sulit, ngapal Quran sulit, itu masalahnya bukan kepada orang lain. Masalahnya itu pada diri kita sendiri. Jadi masalahnya itu karena hati kita belum bersih. Mungkin badan kita masih banyak maksiat. Maka ilmu itu sulit nempel dan masuk dalam otak sampai tersimpan di dalam dada. Ini harus kau introspeksi masing-masing. Itu yang penghafal Quran. Kalau sampai hafalannya sulit, tidak nambah-nambah, coba introspeksi diri. Bisa jadi satu, niat kamu salah. Niatnya ngapal Quran itu ada yang salah. Atau tercampur dengan niat yang salah. Yang kedua mungkin kamu masih banyak dosa. Hatinya belum bersih. Sama kayak kamu yang di kelas-kelas, yang di lokal-lokal. Ketika belajar pelajaran pondok, mamanya, apa Ustaz itu pelajaran pondok sulitnya Ustaz? Kendalanya ya di dirimu sendiri. Bisa jadi niat kamu juga salah. Bisa jadi kamu tidak menghormati gurumu, tidak menyayangi kawan-kawanmu.
Atau bisa jadi hatimu belum bersih, masih banyak kotoran, noda-noda dosa, sehingga ilmu itu sulit untuk masuk. Padahal hakikatnya ilmu itu sangat mudah masuk ke dalam hati, itu sangat mudah. Karena ilmu itu cahaya, jadi bisa masuk. Namun karena hatinya penuh dengan kegelapan dan masih terkunci, sehingga susah untuk masuk. Tapi kalau hatinya kosong, hatinya bersih, putih, ya langsung mudah. Kalau ada orang lain yang mampu ngapal Quran itu 3 tahun, bahkan 2 tahun langsung bisa khatam 30 juz. Dengan hafalan yang bagus. Namun ada juga orang yang 10 tahun ngapal tidak khatam-khatam. Kenapa? Karena banyak dosa yang mungkin yang dia lakukan. Karena mungkin dia kurang menghormati gurunya, terlalu meremehkan guru. Kita tidak boleh merendahkan dan meremehkan guru kita sendiri, tidak boleh. Kita harus menghormatinya, ya, menyayanginya jauh melebihi kita menyayangi diri kita sendiri. Itu paham ya? Nah, jadi sangat baik sekali bagi orang yang menuntut ilmu agar mendengarkan ilmu dan kalam hikmah itu dengan mengagungkan dan menghormati. Oke. Sekarang satu permasalahan. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan, apabila dia mendengarkan satu masalah saja. Wa kalimatan wahidatan, dan satu kalimat, alfa marotin, 1000 kali dia mendengarkan. Kira-kira hafal enggak? Kita mendengarkan satu kalimat 1000 kali. Hafal enggak kira-kira? Hafal. Mau mendengarkan sampai 1000 kali kok enggak hafal. Sini nih 1000 kali. Kila kemudian dikatakan, man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marotin kata'zimihi fi awali marotin falaisa bi ahlil ilmi. Siapa yang tidak mengagungkan setelah 1000 kali pengulangan mendengarkan satu kalimat tersebut, tidak mengagungkan seperti bagaimana ia mengagungkan di awal pertama kali dia mendengarkan, maka dia bukan tergolong ahli ilmu. Contoh begini, kau mendengarkan penjelasan guru masalah kalimat, satu aja permasalahan. Pertama kau mengagungkan gurumu, 2 kali mendengarkan tetap mengagungkan, 3 kali tetap mengagungkan, sampai pendengaran yang ke-990 namanya. Ternyata kau mendengarkan tidak dengan mengagungkan gurumu, dengan tidak mengagungkan, kau mendengarkan dengan mengagungkan, kau mendengarkan dengan menyayangi gurumu, maka kamu sudah terlepas dari apa yang namanya ahli ilmu. Berat kan? Yang namanya ahli ilmu itu 1000 kali mendengarkan pun mengagungkannya tetap sama. Dari pertama kali mendengar sampai 1000 kali. Yang ke-1000 kalinya dia mendengarkan tetap mengagungkan dengan gurunya, dengan kawannya itu sama. Kalau beda itu berarti bukan ahli ilmu lagi. Paham ya? Apalagi zaman akhir ini sulit nih. Nyari ilmu yang manfaat, yang barokah itu sangat sulit. Tengok di Indonesia nih, banyak orang pintar. Banyak. Namun yang benar-benar dia menggunakan ilmunya dan diamalkan, itu masih sangat kurang. Belum lagi zaman-zaman akhir ini muncul sekelompok manusia, orang-orang yang menuntut ilmu,
dan salah di dalam pemahaman ilmu. Sehingga kadang-kadang ilmunya belum begitu dalam, sudah banyak yang mengkafir-kafirkan kawan-kawan yang lain. Sudah banyak yang menyalahkan pendapat kawan-kawan yang lain. Sudah banyak mengkritik dan berani merubah budaya-budaya yang sudah berlaku di Indonesia. Paham ya? Maka kita harus belajar benar-benar. Yang habis, ngapalah benar-benar hafalan. Luruskan niatnya, luruskan hatinya, bersihkan jiwa raganya. Jangan banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Itu kunci agar hafalannya makin kuat dan makin bertambah, dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kalian yang mempelajari pelajaran-pelajaran pondok dan umum, jangan banyak maksiat. Jangan banyak melanggar peraturan pondok. Ini ndak habis zuhur, kawan-kawan pramuka aduh malah keluyuran sampai ke Talangkau. Siapa kemarin? Ada tuh kabur kena kasus. Ya kayak gini gimana nak dapat ilmu yang manfaat? Ya, hati-hati. Selama kita menuntut ilmu kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menyebabkan hati kita jadi keruh, sehingga ilmu itu sulit untuk masuk di dalam hati sanubari kita masing-masing. Paham ya? Wayam bagi dan baik sekali li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, Allah yakhtaro, sekiranya tidak memilih ia nau'a ilmin, akan satu macam ilmu, binafsihi, dengan dirinya sendiri. Bal yufawidu, tetapi memasrahkan ia amrahu, akan perkaranya, ila ustadihi, kepada ustadznya. Ila ustadihi, pada ustadznya. Jadi maksudnya gini, kita selama jadi santri tidak boleh memilih-milih macam ilmu. Aku tak pengen belajar nahwu lah, yang lain tidak mau. Aku nak ngapal Quran belah, yang lain tidak mau belajar, tidak. Itu salah. Dan Imam Jayyuji itu salah. Maka sangat baik sekali bagi orang yang menuntut ilmu itu jangan memilih satu macam ilmu. Namun yang baik bagaimana? Yang baik kita menyerahkan urusan ini kepada guru kita. Pernah enggak kau nanya kepada guru, Ustaz, sebaiknya saya ini gimana ya Ustaz? Saya harus belajar ilmu ini Ustaz. Harusnya begitu. Nih terutama kalau kalian yang sudah lulus, mungkin mau meneruskan perjuangan, meneruskan menuntut ilmu, itu perlu minta saran dan nasihat dari guru. Ustaz, kalau saya lulus besok enaknya saya kuliah di mana saja? Apa saya melanjutkan di pondok pesantren mana? Begitu. Jangan kemudian kita memilih sesuai dengan keinginan kita sendiri, mengikuti hati nurani kita sendiri, nafsu kita sendiri, jangan. Itu yang habis Quran juga gitu. Ya, kita serahkan urusan ini kepada guru. Karena guru biasanya lebih pengalaman. Dia sudah banyak menguji coba, sudah banyak mencoba permasalahan-permasalahan, sudah banyak menguji seperti ini, sehingga dia tahu mana yang seharusnya dan yang baik untuk ditempuh oleh santri-santrinya, dan mana yang tidak baik. Gitu ya. Jadi apalagi di pondok ini
Di pondok ini kalian, orang tua kalian, di dusun kalian masing-masing. Maka pengganti orang tua kalian adalah gurunya, ustadz-ustadz yang di sini. Maka apapun permasalahan kamu harus minta pendapat, minta arahan dari guru-guru. Ya, jangan main keputusan sendiri. Gitu. Paham ya? Fa innal ustada, maka sesungguhnya ustad qad khasola itu sungguh-sungguh telah berhasil lahu baginya at-tajarubu oleh uji coba fidalika di dalam masalah itu. Ya kan? Kenapa kita harus minta solusi pendapat kepada guru? Karena guru sudah berhasil untuk uji coba dan berhasil, ya kan, menentukan pilihan-pilihan yang tepat di dalam rangka kita memilih ilmu. Karena tidak semua ilmu itu baik dipelajari. Nanti ada babnya di mana kita harus mempelajari ilmu yang bagus dipelajari, ada ilmu yang tidak bagus dipelajari. Memang ada ustadz ilmu yang tidak bagus dipelajari, ada. Kayak ilmu sihir tidak bagus dipelajari. Kayak ilmu perdukunan tidak bagus dipelajari. Kayak ilmu-ilmu yang digunakan untuk nipu orang tidak bagus dipelajari. Kayak gini nih. Kalau dulu masih menyatu, maka ada orang mengistilahkan ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Sebenarnya ya ilmu itu ya tergantung orang yang memakainya. Tergantung orang yang memakainya. Doa itu kadang-kadang doa ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Kalau mendoakan orang yang jelek-jelek ya tidak boleh. Kalau mendoakan orang yang baik-baik ya boleh. Contoh kamu nih saking bencinya sama kawan kamu, ya Allah mudah-mudahan dia mati kena petir, ya tidak boleh. Mudah-mudahan dia masuk sungai, ya Allah tidak balik-balik lagi, Nah, itu juga termasuk ilmu-ilmu yang dipelajarinya itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Maka hati-hati. Kita wajib memilih ilmu, wajib memilih guru, wajib memilih kawan-kawannya juga dipilih. Jangan basing milih kawan. Nanti kawan yang gemblung kau pilih, akhirnya sama-sama error. Itulah sulitnya kita menuntut ilmunya kita pilih ilmu-ilmu yang boleh dipelajari dan bermanfaat. Gurunya juga kita pilih, cari guru-guru yang bisa jadi teladan, yang baik. Kawan-kawan kita sama-sama penuntut ilmu juga dipilih kawan-kawan yang baik. Ya kan? Nah, kalau ini bisa kita pilih semuanya yang terbaik, kita akan mendapatkan ilmu yang baik. Gurunya juga baik, kawan sesama belajar juga baik-baik, ilmu yang kita belajar juga ilmu-ilmu yang baik. Insya Allah semuanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian pagi ini bisa menambah keilmuan kita semua, dan mudah-mudahan selama kita belajar di pesantren ini kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Mudah-mudahan cita-cita kita semua tercapai, dikabulkan oleh Allah. Allah mudahkan urusan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah jauhkan kita dari segala macam penyakit, mara bahaya dan bencana. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.